Sekarang kalau Abi konser keliling, justru yang memadati acara adalah Gen Z dan milenial. Nah, mereka itu kalau kita kasih nama A Journey to Remember. Di setiap selesai acara konser, Abi selalu menutupnya dengan berdoa bersama dan mereka khusyuk. Bawain lagu Rindu Muhammadku bersama Ueno Family Jepang. Oh iya tahu. Dan yang menarik lagi apa? Apa tuh? Si Pak Bambang, ayahnya itu, dia nge-rap pakai bahasa Jepang. Wow. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geof Mengwan. Kali ini saya nggak di studio Tribunnews nih, tapi lagi ada di studio milik salah satu musisi religi di Indonesia, yaitu Abi Haddad Alwi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Nah ini biasanya nih kalau misalkan netizen, kalau misalkan bulan Ramadan pasti nih langsung keingetnya tuh lagu-lagu Abi salah satunya, yaitu ada yang Muhammadku itu, terus juga ada yang Marhabannya Ramadan. Nah itu benar-benar kayak bikin vibes-nya tuh adem, kayak nostalgia ke zaman dulu gitu loh, kayak tentram. Nah terus kemarin juga waktu pas 2024 Ramadan viral nih tren yang war takjil. Itu kan pakai soundnya tuh soundnya Abi ya, yang Rindu Muhammad. Rindu Muhammad. Nah, itu gimana tuh Abi pendapatnya soal tren-tren di medsos yang pakai lagu-lagunya Abi gitu? Iya. Pertama tentu Abi ingin ucapkan syukur yang luar biasa bahwa ini semua adalah pemberian Allah SWT. Itu pasti. Dan itu insya Allah bukan hanya basa-basi, bukan hanya lip service, tapi mudah-mudahan itu benar-benar dari hatinya Abi. Karena selalu Abi sampaikan dari dulu bahwa Indonesia memiliki orang-orang yang suaranya luar biasa. Itu banyak sekali. Kenapa Haddad Alwi? Nah itu yang saya bilang, kita harus bersyukur bahwa ini anugerah Allah. Allah mengamanatkan ini, orang bisa menikmati suara saya, dan mudah-mudahan saya bisa kembalikan itu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Gege bilang ketika Ramadan, orang mengingat itu. Ada satu hal yang sekarang fenomenanya tidak seperti itu. Apa tuh Abi? Tidak seperti itu bukan berarti ke negatif, justru malah ke positif. Jujur Mbak Gege, kira-kira selama lebih dari 15 tahun ke belakang, itu saya selalu punya harapan, gimana ya, lagu-lagu yang dikatakan religi itu bukan hanya didengarkan oleh masyarakat hanya khusus di bulan Ramadan saja, tapi setiap saat bisa didengarkan itu. Ternyata sekarang terbukti, nggak nunggu bulan Ramadan, konser itu terus berjalan di setiap bulannya. Jadi dan bukan hanya sekali dua kali, sebulan tuh bisa sampai 15-20 kali keliling ke kota-kota kabupaten di Jawa maupun di luar Jawa. Tidak ada tema Ramadan sama sekali. Tentu apalagi Ramadan ya. Nah itu yang harus kita syukuri bersama, bukan hanya Haddad Alwi, tapi kita syukuri bersama bahwa ternyata utamanya Gen Z dan milenial itu merasakan ada rasa haus dengan lagu-lagu itu. Kami mencoba meneliti ada apa sih ini sebenarnya. Ternyata seperti yang Mbak Gigi awal bilang tadi, ada kerinduan. Kerinduan apa? Ternyata Abi ini kan sudah 3 generasi. Generasi Sulis yang pertama, yaitu Ya Thoibah, Umi. Generasi Anti dan Vita, Rindu Muhammadku itu. Masih banyak orang yang masih semacam confused gitu ya. Rindu Muhammadku seolah-olah masih bersama Cinta Rasul pada waktu itu, bersama Sulis. Padahal enggak, bersama Sulis itu adalah Ya Thoibah, gitu. Umi, itu yang luar biasa. Nah Rindu Muhammadku itu bersama Anti dan Vita. Termasuk lagu yang
marhaban ya. ya. Itu yang itu bersama kedua Anti. Itu bersama Anti dan Vita. Nah, generasi ketiga adalah generasinya Ara sekarang ini. Oke. Gitu kan? Iya, nah, iya. ternyata yang dulu pada saat tahun 2000-an di saat Abi bersama Sulis, itu mereka sekarang usianya mungkin mendekati 30 atau ada yang di atas 30. Banyak yang menginformasikan kepada Abi, terima kasih Abi, teruslah berkarya. Saya ingin anak-anak saya ini tumbuh dengan sholawat-sholawatnya Abi seperti dulu saya tumbuh. Masya Allah. Jadi mereka masih tetap rindu, mereka menikmati, tetapi mereka mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan. Untuk ikut mendengarkan. Nah, sementara Gen Z adalah penikmat lagu Rindu Muhammadku. Yang generasi kedua itu. Tahun 2010 itu. Nah, sekarang kalau Abi konser keliling, justru yang memadati acara adalah Gen Z dan milenial. Nah, mereka itu kalau kita kasih nama A Journey to Remember. Mereka punya satu wadah untuk sama-sama mengenang masa lalu mereka. Oke, bareng-bareng di konser itu. Nah, berarti konsernya tuh nggak melulu kayak diisi sama musisi-musisi religi, pasti campur sama musisi lain. Betul. Genre apa tuh, pernah sama apa nih yang mungkin bisa dibilang apa ya? Kayak jomplang mungkin kalau misalnya kata netizen gitu. Wah, dari yang misalkan rock, misalnya tiba-tiba religi atau apa, pernah nggak sama siapa tuh Abi? Ada cerita yang lain? Iya. Jadi awalnya itu yang paling kontras itu ya, mungkin bukan jomplang ya, tapi kontras. Yang paling kontras tuh Abi satu panggung dengan NDX. Oh, NDX AK itu ya? Iya, NDX AK. Justru dari beberapa kali satu panggung bersama NDX AK, Abi sama mereka menjadi akrab. Karena Abi selalu prinsipnya dan Abi sampaikan di mana-mana, jangan pernah merasa diri lebih baik dari orang lain. Apapun alasannya, mau dari segi pakaian, mau dari segi dikatakan bahwa Haddad Alwi adalah pelantun religi, terus merasa bahwa saya lebih mulia dari pelantun yang genrenya berbeda, itu sama sekali tidak dibenarkan. Jadi Abi benar-benar nggak basa-basi, Abi tidak punya hambatan ngobrol sama mereka. Jadi nggak ada sekat-sekat nggak gitu ada ya? sama sekali. Justru awalnya mungkin mereka agak gimana, saya bilang, kamu sama saya nggak ada bedanya. Belum tentu loh saya ini lebih mulia dari kamu. Sama sekali, kita nggak boleh merasa seperti itu. Makin cair, makin akrab. Itu yang paling kontras, Mbak Gigi. Yang terakhir kemarin, harusnya konsernya itu memang di set lagu-lagu melo. Terus gimana tuh? Tapi entah kenapa Abi diundang ke situ. Ternyata desakan dari masyarakat meminta ada untuk request. Iya. Panitianya bilang, kita bingung, kita bukan nggak mau ngundang Abi, dia bilang, tapi mungkin nggak pas tempatnya. Ini lagu-lagunya awalnya yang tampil pertama Nadine Hamizah. Yang kedua Sal Priadi. Oh iya, lagu-lagu kok tahu-tahu skena gitu dia ya. dikasih lagu Rindu Muhammadku yang seperti itu. Mereka panitia juga agak khawatir, tapi kok desakan dari masyarakat meminta. Ternyata setelah diinformasikan bahwa Abi Haddad Alwi juga akan tampil, ini pengakuan dari panitia ya, bagi mohon maaf sebelumnya. Hari itu juga followersnya bertambah 1000. Wow, Masya Allah. Itu followers akun acara itu. Iya. Terus tentu berdampak dengan penjualan tiketnya ya. Dan ternyata alhamdulillah, jujur aja pada saat itu Abi ada rasa was-was. Pertama, loh ini lagu-lagu melo dan itu sudah dimulai dari sore, Abi tampil jam 22.40. Jadi yang terakhir? Yang terakhir, Abi khawatir mereka sudah kehabisan energi kan. Ternyata Nadine Hamizah sukses, Sal Priadinya juga sukses. Ketika Abi masuk jam 22.40 itu, mereka juga serentak membawakan lagu sampai ujung acara. Wah, luar biasa. Dan uniknya, alhamdulillah, anak-anak muda ini, Abi ingin sampaikan, benar-benar Abi ingin sampaikan, anak-anak muda Indonesia, Gen Z maupun milenial,
kalian orang-orang hebat. Wih, mantap. Kalian orang-orang hebat. Kenapa Abi bicara seperti itu? Selama ini mereka merasa tidak diberi tempat. Padahal mereka punya hati, punya cinta buat Rasulullah. Masya Allah. Dan konser-konser yang memuat musisi religi inilah yang jadi wadahnya ya Abi. Nah, mereka itu menyampaikan ke Abi lewat DM. Jadi waktu kita mesti cerita tentang sinkrones ini. Itu titik ini ya, Iya, awalnya ya? Iya. Oh, oke. Jadi di Gimana tuh, Abi? sinkrones itu, Abi juga awalnya kan masih bingung, ini siapa ini yang hadir sholawat. Sementara ada 180 grup band terkenal Indonesia. Sementara Abi harus membawakannya religi. Iya. Tapi di luar dugaan, mereka menyambut luar biasa. Dan pada saat itu entah gimana, keluar dari lisannya Abi. Dan itu Abi dengan sangat percaya diri menyampaikan kepada mereka bahwa kalian, Anda, Abi pakai kata Anda yang pakai topi terbalik, Anda yang pakai anting satu, Anda yang pakai tato, Anda punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah dan Anda punya hak yang sama untuk beristighfar minta ampun kepada Allah. Yang datang ada yang pakai, kalau bahasa sekarang apa? Like bong ya. Oke, crop top gitu-gitu ya. Itu Iya, ada yang pakai topi, ada yang pakai tato, ada celana pendek. Menurut Abi, mereka punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta buat Rasulullah. Masya Di Allah. situ pun bagi kita ini nggak boleh merasa bahwa kita lebih mulia dari mereka. Iya, iya. Mereka punya cinta, cuma mereka seperti nggak dapat tempat. Setelah kalimat itu, kelilingnya Abi konser kemana-mana, mereka yang datang. Masya Allah, keren. Benar, Dan Abi sampai meneteskan air mata Mbak Gigi. Nanti ini Abi sampaikan terus. Nanti kalau mau diedit silakan. Pada saat selesai sinkrones itu, beberapa DM masuk. Pertama, dari seorang pemuda dia mengatakan, Abi, terima kasih ya. Kalimatnya itu membesarkan hati saya. Saya merasa saya punya tempat. Dan percaya Abi, setelah saya menonton itu, saya lari ke rumah, saya sungkem kepada ibunya dan saya kepada ibu saya dan saya berjanji mulai hari ini saya akan tinggalkan mabuk-mabukan dan tidak akan pernah saya tinggalkan sholat 5 waktu. DM-nya sampai sekarang masih ada. Itu salah satu contoh. Yang satu lagi, seorang wanita dari Bandung. Dia bilang, terima kasih Abi, selama ini ada beberapa orang yang mengajak saya untuk ikut kajian, tapi saya kurang tertarik. Tapi kalimatnya Abi menurut saya seperti dapat siraman air yang sangat menenangkan hati saya. Abi tidak menjudge kami. Kalimatnya Abi itu saya melihat sebuah, inilah Islamnya rahmatan lil alamin. Tapi maaf ya Abi, saya belum pakai hijab. Dia bilang gitu. Abi langsung jawab, yang pertama, jangan buru-buru bicara soal hijab. Mengalir dan nikmati sapaan cinta dari Allah dan Rasulullah kepadamu. Itu sapaan cinta. Hidayah itu sapaan cintanya Allah. Melalui cintanya kepada Rasulullah, dia ingin dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, malam Jumat dapat kiriman video dari Semarang, anak muda pakai tato, dia membawakan Rindu Muhammadku dengan irama hip hop. Sambil malu-malu, mohon maaf ya Abi, mohon maaf, saya minta izin ya Abi. Bukan lagi cuma dimaafkan, saya hubungin nomor telepon, telepon, saya mau datang ke tempat kamu. Datang dan dia punya kafe. Akhirnya kita buat 6 lagu irama hip hop di kafe itu. Dan yang datang anak-anak muda. Oh, jadi malah diwadahin gitu ya Abi ya? Iya. Benar-benar, karena setuju apa kata Abi, semua orang bebas untuk mengekspresikan diri, termasuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasulullah. Benar-benar. Jadi ini nggak cuma ajang untuk kayak wadah bagi anak muda untuk kembali mengingat Rasulullah, tapi juga sebagai syiar Islam ya, dakwah juga, karena tadi ada yang bilang sampai berhenti untuk mabuk-mabukan dan sebagainya. Betul. Dan di setiap selesai acara konser, Abi selalu menutupnya dengan berdoa bersama dan mereka khusyuk, mereka tenang, baca sholawat bareng-bareng 3 kali, berdoa bersama, dan salah satu di dalam doanya isinya adalah, ya Allah,
Jadi kita gini, kalau mau berdoa tuh jangan menunjuk gitu kan. Kita gitu, ya Allah, kalau ada di antara kami yang masih bolong-bolong sholatnya, mudah-mudahan setelah konser ini nggak ada lagi yang meninggalkan sholat ya Allah. Itu lebih kena daripada kamu jangan lupa sholat ya. Iya, betul. Kan gitu. Ya. Mereka kena. Mereka ini orang anak baik. Jangan dijudge itu aja. Terbukti kok. Jangan dijudge. Oke. Nah, Abi, kalau sekarang dengan apa yang kata Abi tadi sampaikan, udah banyak nih konser-konser, pokoknya yang mewadahi untuk Abi menyampaikan lagu-lagu religi. Nah, kalau yang sebelumnya gimana tuh Abi? Sebelum ada Synchronize ini, apakah sulit nggak sih Bi buat bawain lagu-lagu sholawat kayak gitu? Iya, sebetulnya bukan sulit, tapi yang hadir berbeda sekarang. Oke. Kalau dulu itu lebih banyak anak-anak, ya, anak-anak dan orang tua. Anak-anak mudanya ada, tapi nggak begitu banyak. Kalau sekarang hampir bisa dikatakan tidak ada, bisa diabaikan lah jumlahnya. Orang tua maupun anak. Ini Gen Z dan milenial semua yang datang. 99,9%. Terakhir tadi malam di Bangka Selatan. Itu yang hadir sekitar, kalau perhitungan panitia sekitar 20-25 ribu ya. Norman ikut. Itu nanti Mbak Gigi saya tunjukin nanti pada saat mereka membawakan lagu ibu itu, mereka menyalakan lampu handphonenya. Flashlight. Dan yang ada ibunya mereka berpelukan. Yang ibu-ibu muda dia pelukin anaknya, mungkin ibunya sudah meninggal, dia pelukin anaknya sambil menangis. Dan itu hari ini ya, sore ini konten kita itu. Tayang, oke. Wah, keren banget. Jadi cuma beda segmentasi penontonnya gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan sekarang nih, buat Ramadan sekarang ada nggak sih kayak lagu yang Abi rilis gitu khusus untuk Ramadan? Ada dong. Apa tuh Abi? Ada beberapa lagu. Yang pertama, Abi yang sudah keluar ini bersama Ara itu, Abi rilis ulang dengan musik yang baru, Marhaban Syahrul Ramadan. Alhamdulillah baru 4 hari ya. Baru 4 hari penontonnya sudah 500.000. Wow. Dan trending 10 di YouTube. Alhamdulillah. Ada lagi bersama Valdinyong dan Ustadz Syawal. Itu judulnya Mari Berbagi. Udah keluar baru 2 hari yang lalu. Nah, besok atau lusa bawain lagu Rindu Muhammadku bersama Ueno Family Jepang. Oh iya tahu. Oh yang ini ya yang keluarga Retsuki itu ya, bukan? Iya itu ya, betul ya. Sama Natsuki. Oh. Betul itu. Jadi nyanyi sama anak-anaknya itu. Sama anak-anak itu. Oh, gemas sekali. Lucu sekali. Kalau kalimatnya Mbak Gigi gemes tuh bener. Habis setiap Abi ulangin lihat klipnya lagi Abi gemes. Lucu sih anak kecil itu. Oke, ini bisa jadi konten segar, jadi kayak merefresh lagu-lagu yang menjadi memori kita ya, Abi ya. Betul. Dan yang menarik lagi apa? Apa tuh? Si Pak Bambang, ayahnya itu, dia nge-rap bahasa Jepang. Wow. Sekarang udah nggak cuma lintas genre, tapi juga bahasa ya, Abi. Iya. Nge-rap pakai bahasa Jepang. Betul. Karena Rasulullah memang milik umat manusia semua. Masya Allah, setuju Abi. Terima kasih banyak, Abi. Ini banyak banget cerita-cerita yang menariknya nih buat Tribuners. Mungkin kalau yang terdekat di Ramadan nanti ada konser di mana nih, Abi? Mungkin boleh spill. Siapa tahu ada Tribuners yang pengen nonton. Iya. Yang paling dekat adalah buka pertama. Setelah buka Abi harus siap-siap berangkat ke Palu. Oh, ada konser di sana. Besoknya ada acara di sana. Karena Palu kan kalau berangkat kan dini hari. Nah, tanggal 2 Ramadan tuh mulai acara di Palu. Nah, berikutnya terus ada di Istiqlal ada, di Makassar ada, di beberapa tempat. Alhamdulillah. Nah, tadi kan di Palu kalau misalnya di Jakarta sendiri, Abi ada nggak sih yang terdekat yang bisa kita datengin? Oh, ada. Di Jakarta ini, jadi gini, Mbak Gigi. Abi ini setiap hari, itu konten tuh selalu menanyakan dari beberapa kota. Yang Bali, yang Bandung, yang Semarang, yang Solo. Nggak kalah-kalah yang di Jakarta. Okay. Nah, Abi sudah kasih informasi kalau yang Jakarta. Apa tuh? Dari sebulan yang lalu Abi sudah informasikan tanggal 21 Maret di M Block Jakarta Selatan jam 8 malam
kita ketemu. Itu festival atau konser tunggal atau gimana, Abi? Itu apa namanya? Sing along ya. Oh, oke. Jadi nyanyi bareng-bareng. Bareng-bareng, gitu ya. Jadi pokoknya kedekatan Abi dengan para fans gitu. Oh, jadi kayak intimate konser iya, gitu ya? Iya, betul. Dan mereka senang. Abi nggak tahu apakah tiketnya masih tersisa, nggak tahu. Abi baru datang tadi ini dari Bangka Selatan. Tapi yang pasti, alhamdulillah mereka menyambut luar biasa karena memang kan terbatas tempatnya kan begitu. Nah, Abi juga merasa bahagia bisa menjawab pertanyaan mereka. Sorry Mbak Gi, tadi ketika Mbak Gi tanya mengenai album-album itu kan ada dengan Ara ya. Terus dengan Faldi itu ada dua, dengan Faldi dan Ustadz ada dua. Yang pertama Ya Sayyidiku Mengadu semua sudah keluar. Yang kedua Mari Berbagi itu. Nah, yang terakhir itu dengan Ueno itu. Oh gitu. Jadi banyak nih stok-stok musik buat konten-konten Ramadan Tribuners. Oke, seru banget Abi perbincangan kita kali ini, tapi karena keterbatasan waktu kita harus mengakhirinya. Dan semoga Tribuners ini terinspirasi ya dengan obrolan kita kali ini, dan juga buat yang mau ikut bersolawat gitu ya bersama Abi, boleh banget datang ke acaranya. Ada banyak banget. Mungkin info lebih lengkapnya bisa di media sosial Abi ya, di Instagram, di TikTok juga ada, dan YouTube. Abi terima kasih banyak sekali Sama-sama, lagi. Semoga kita kembali lagi di lain kesempatan. Insya Allah, tapi Mbak Gigi, jangan ketinggalan. Tanggal 21 harus datang juga. Oke, siap. Nanti kita liput sekalian. Iya, terima kasih. Oke, Tribuners, sekian perbincangan kita kali ini. Saksikan terus konten lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengguan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.